Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke video kedua, yaitu pemilihan bisnis model. Di sini udah ada tutorialnya dalam bentuk artikel, bisa lihat di blog ya. Ini alamat URL-nya. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan dalam memulai suatu bisnis online yang biasanya saya lakukan, yaitu pertama kita harus menentukan dulu apa sih revenue stream kita dan bagaimana sih traffic generationnya gitu kan. Kita tulis dulu di sini, tentukan revenue stream. Nah yang ini, jadi kita menentukan revenue stream dan traffic generation. Sebenarnya revenue stream itu apa sih? Revenue stream itu adalah bagaimana sih bisnis model kita gitu, dari mana sih kita mendapatkan income. Dan traffic generation itu adalah bagaimana metode yang kita gunakan untuk menjaring visitor. Nah, di sini di YouTube ada video tentang penjelasan dari revenue stream dan traffic generation yang lumayan bagus ya. Bisa teman-teman search terus tonton aja di sini. Ya, agak detail. Nah, ini gini. Terus setelah itu dalam project kita dalam waktu 4-5 bulan ini, revenue stream yang kita bakal pakai itu adalah toko online lokal. Jadi kita mendapatkan uang dengan cara membuat sebuah toko online, dan itu marketnya di Indonesia. Dan traffic generation utama kita itu adalah SEO atau search engine optimization. Nah, bagaimana sih kriteria dasar bisnis model yang biasa saya pilih? Itu ada 4 hal. Ini coba kita pindahin dulu di sini. Yang kedua. Nah ini pasarnya ada nggak gitu. Nah, cara ngecek pasarnya gimana sih? Pertama kita masuk dulu ke Google Keyword Planner. Ini kalau bisa login dulu ya. Nanti masuknya kayak gini. Ini sebelumnya search aja di Google Keyword Planner. Nah, ini pilih yang paling atas. Nanti login terus masuk kayak gini. Nah, di sini pertama yang harus kita lakukan yaitu kita cek pasarnya gede nggak sih. Nah, suatu pasar yang lebih dari 1000 itu bisa dikatakan sebuah pasar yang besar. Nah, sebagai contoh kita kan case kita kali ini yang saya udah cari-cari suppliernya, bertanya sana sini, terus akhirnya dapat ini. Kursus membaca kitab kuning. Ini sebuah metode bagi belajar cara membaca kitab kuning ya. Namanya metode Mumtaz. Coba kita cek ini ada pasarnya enggak. Nah, cara ngecek itu kita ketikin aja di sini. Kursus bahasa Arab atau belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Langsung aja kita aja sini setting Indonesia karena target Indonesia, bahasanya Indonesia. Ini yang lain dibiarin default aja. Ini kita klik. Nah, ini udah keluar hasilnya, terus kita pindahin ke yang ini, keyword IDs. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, karena average monthly sources-nya di atas 1000, ini bisa dikatakan sebagai yang besar. Nah, ini 6600. Ini saya bikin kasarnya. Nih, GKP di atas 1000 yaitu 6.500. Nah, yang diketikin di sini itu adalah kata kunci utama. Misalkan jualnya
obat diet. Ketika di sini nanti obat diet. Nah kalau misalkan dia di atas 1000 juga berarti itu pasarnya besar. Nah ini kan di atas 1000 kan, atau sampai tos misalkan. Nah kayak gini. Kalau misalkan teman-teman jual jerawat, ketika di sini obat jerawat. Nah kayak gitu. Cari minimal yang di atas 1000. Terus yang kedua, profit marginnya itu usahakan yang besar setiap sales. Karena mengapa? Karena jualan satu produk yang salesnya profit marginnya itu 50.000 atau yang 10.000 itu sama dengan yang profit marginnya 100.000 gitu. Cara jualnya sama, mulai dari riset, terus bikin suatu website, terus di SEO-in, nah itu sama gitu loh. Kalau kata Mas Bram, profit margin itu bakal menentukan nasibmu di masa depan. Nah kayak gitu. Nanti ada contoh ya, ada case. Misalkan ada pemain toko online namanya yang satu Muhammad, yang satu Auladi. Nah ini profit margin per sales 100.000 dan si Auladi itu 20.000. Jumlah visitor mereka per bulan setelah mereka SEO-in sekian bulan gitu kan sama 10.000 per bulan. Terus konversinya itu sama 1%, jadi dari 10.000 visitor yang datang, karena 1% ada 100 sales per bulan. Ini 100 per bulan. Nah keuntungan bersihnya berarti kan 100.000 karena jumlah 1 sales 100.000 dikali 100 sales. Kalau ini per sales 20.000 dikali 100, jadi ini yang satu 2 juta, yang satu 10 juta. Itu kan beda banget gitu. Jadi sebelum mulai semuanya, setelah kita cari pasar, hal yang harus kita lakukan yaitu cari yang profit margin besar. Nah yang saya temukan ini profit marginnya lumayan ya, yaitu ini kan modelnya kursus, jadi per peserta itu karena misalkan datang dari online, saya mendapatkan komisi sekitar 75.000 per peserta gitu. Jadi misalkan ada 100 peserta ya tinggal dikali aja kayak gitu. Terus yang ketiga, komunitas tempat belajar. Nah ini juga, misalkan teman-teman belajar Google AdSense, terus gabung tuh di grup-grup yang belajar tentang AdSense aja, misalkan entah itu ikut komunitas yang berbayar atau yang free gitu kan. Jadi nanti di sana bisa pelajari secara detailnya. Atau yang fokus jadi dropshipper ikut grup dropship, entah itu yang berbayar atau yang free, itu terserah. Yang ketiga, kapasitas supplier. Nah ini saya pernah punya pengalaman unik. Dulu pernah jualan celana chino, tapi karena suppliernya nggak ada yang kuat gitu kan, jadi celana chino itu saya tinggalin. Padahal visitor itu lumayan, sales per hari lumayan. Orang sekali beli ada yang nggak cuma persatuan, ada yang 1 lusin 2 lusin gitu kan. Tapi karena memiliki kendala di supplier, jadi ini saya tinggalin waktu itu sekitar setahun yang lalu gitu. Nah kalau yang ini kapasitas supplier itu unlimited. Kenapa? Karena ini bentuknya jasa gitu kan, yang nggak unlimited banget, tapi misalkan satu kali sebulan sekali itu ada misalkan minimal 50 peserta atau 30 peserta, berarti kan sebulan ada tambahan uang. Misalkan 100 per bulan ya, kali 75, 100 peserta, berarti dapatnya sekitar 75.00. Nah jadi kita sebulan itu ada tambahan uang sekitar 7.500.000. Itu tanpa kita capek-capek lagi, cuma bikin website terus mereka yang atur semuanya. Nah setelah dapat setelah kriteria ini dipenuhi semua, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat business plan sebagai gambaran besarnya. Dari banyak business plan yang pernah menulisan business plan yang pernah saya tahu ya, ada satu yang saya rekomendasiin. Ini karena simple banget. Ini tujuannya bikin business plan ini bukan untuk membuat ribet bisnis online kita. Ini cuma supaya kita tahu, oh gambaran besar bisnis kita tuh kayak gini loh gitu.
Ini yang saya rekomendasiin yaitu adalah Business Model Generation. Ini kalau mau baca bukunya baca aja di Gramedia ada. Nah ini penulisan bisnis model. Nah ini ada saya penjelasan singkat ya, kasih penjelasan singkat. Ada 9 blok dasar di sini yang bisa teman-teman lihat. Ini ada value propositionnya. Ini sih value-nya apa yang teman-teman kasih. Terus customer ini targetnya siapa? Apakah ini anak-anak atau orang dewasa? Apakah ini mahasiswa atau orang yang memiliki masalah dengan berat badan atau masalah dengan kulitnya? Nah, di sini semua. Terus di sini ada channels, itu bagaimana teman-teman menawarkan jualannya atau value-nya ke customer. Berarti kan kita kalau di sini menggunakan SEO dari online website. Terus customer relationship apa sih yang teman-teman pengen bikin dengan customer? Nah, itu di sini dijelasin. Terus revenue ini dari mana pendapatan utamanya? Misalkan kalau dari kursus yang tadi ya berarti berjualan kursusnya itu. Nih, key activities apa yang penting, yang paling penting teman-teman lakukan? Bisa dari bikin website, terus optimasi. Ini ada key resource, hal-hal penting yang harus disiapkan. Terus cost atau biaya yang harus teman-teman keluarkan, dan terakhir partners, siapa partnersnya. Nah ini gambaran besar aja ya. Ini untuk detailnya baca bukunya aja nanti. Ini recommended banget. Nah nanti ini bentuknya kotak-kotak kayak gini, ada 9 blok intinya. Teman-teman tulis, terus kalau bisa ditempel, jadi nggak terlalu bingung apa sih yang benar-benar kita jual gitu. Terus selanjutnya yaudah ini aja. Pertanyaan terakhir, teman-teman ya harus fokus. Misalkan udah milih satu ya fokus dulu di sana gitu, sampai benar-benar minimal menghasilkan ya minimal 5 juta atau 10 juta lah per bulan atau lebih banyak lagi kayak gitu. Oke, sekian video tutorial. Kalau ada yang masih bingung tinggal ditanyakan aja di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.